kok, sering-sering mampir ya. Oke, salon kamu bagus banget ya, pelayanan juga oke. Bye, nanti aku sini lagi ya. Ada yang sepi nih, tapi bukan kuburan. Lagian sih orang perawatanku malah gatel-gatel. Mendingan kamu panggil om kamu aja, Gi. Kan lumayan tuh dapat uang tambahannya kan? Jaga omongan kamu ya, Kar. Aku nggak kayak gitu. Lagian semua orang juga udah tahu kok kalau misalkan salon kamu tuh plus. Aduh, Jaga omongan kamu ya. Aku nggak berhak ngomong kayak gitu. Kamu jangan asal tuduh. aduh, sakit tau gak? Astagfirullahaladzim. Mbak, ini kenapa sih? Udah stop, Mbak, jangan berantem. Jawab, apaan sih kayak anak kecil aja nyerang-nyerang. Sakit tau gak? Sabar, Mbak, jangan emosi. Ini duluan nih, nyerang aku sakit tuh. Jaga omongan kamu ya. Ya, Mbak, udah diomongin baik-baik aja ya. Mbak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya usaha aku berhasil juga. Bikin salon Adele jadi sepi. Makan tuh karma. Assalamualaikum, Del. Waalaikumsalam, Dani. Nih, gue baru sempet motong rambut. Potongin rambut gue ya. Nah, potongnya ala-ala opa Korea gitu. Bisa kan? Gimana ya, Dan? Biasanya yang pegang pelanggan cowok itu kan Mas Rustam. Aku biasanya cuma pegang pelanggan cewek doang. Ya, Del, tolongin deh, Del. Gue cuman ada waktu sekarang doang nih. Keburu gondrong, tolongin ya. Mas Rustam kan lagi di luar. Coba aku minta izin dulu ya. Iya, tolong deh, Del. Halo Mas Rustam. Mas, ini aku cuma mau bilang sekarang di salon ada Dani. Terus dia pengen banget potong rambut karena waktunya cuma ada sekarang katanya. Boleh deh, Tan. Boleh. Iya udah, ya. Makasih ya Mas. Gimana, Del? Boleh kan? Gimana? Iya, dan kata Mas Rustam boleh. Ayo, duduk situ. Jadi Dani opa-opa Korea. Kenapa masih ada pelanggan sih yang datang ke salonnya Adelia? Aku harus ngelakuin sesuatu nih. Sebentar ya Dani, saya lihat saklarnya dulu. Gila, udah terang ya. Astagfirullahaladzim. Ini kok potongnya pendek banget, Del? Ya Allah, beneran nih panjang banget nih kepotongnya. Aduh, Dani, maafin ya, ini nggak sengaja, Dan. Ya aduh, ini mah bukan jadi opa Korea. Ya Allah, kenapa ada aja sih masalah aku akhir-akhir ini? Ya, iya. Ini bagaimana ceritanya, Bu Yayan Lepas? Masa rambut saya jadi begini sih? Gimana saya mau saingan sama Malik, sama Fahri? Kan udah gua kate. Jangan lagi lu potong rambut di tempat Adelia. Lu ngeyel sih lu. Ini namanya jambul katulistiwa. Keren banget. Siap. Kamu lagi lu. Model rambut apa ini, Dan? Keren banget. Keren pala lu pitak. Dari mana lu ngeledek gua maksud lu? Terobosan baru, Babang. Malik, Hai? Kamu di sini? Tenang aja, ya. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Jadi aku kesini mau konfirmasi aja. Tadi Dani tantrum gara-gara habis dari salon sini rambutnya berantakan. Oh iya, sebenarnya itu juga yang pengen aku tanya sama kamu, Del. Kenapa para warga di sini treatment di tempat kamu tuh gatel-gatel katanya. Dan potong rambut juga hasilnya nggak maksimal. Itu dia, aku juga nggak tahu kenapa. Akhir-akhir ini salon aku tuh jadi banyak banget masalah. Rasanya aneh banget.
biasanya aku pakai produk yang seperti biasa itu aman. Terus untuk soal Dani, jadi pas Dani potong rambut di sini, tiba-tiba meterannya itu turun, jadi mati lampu. Padahal nggak pernah loh kayak gitu, Ay. Kok bisa kayak gitu ya? Tapi kalau menurut aku sih apa? Coba kita cari tahu dulu ya dari produk-produk yang kamu pakai untuk treatment. Sebentar ya. Nih, ini produknya. Ini baunya emang nyengat gini ya? Iya, emang baunya agak beda sih dari biasanya. Tapi aku baru dapetin produk itu dari sales langganan aku, Ay. Kira-kira kamu masih ada produk yang lama nggak ya? Produk yang sama tapi stok lama gitu. Yaudah, sebentar sini aku cari dulu ke belakang ya. Kalian tunggu. Oke. Syukurlah ini masih ada produk yang lama. Oh, ini baunya jauh beda daripada yang tadi. Ini warnanya juga beda loh. Tuh. Kok aku nggak sadar ya? Tapi masa iya sih pihak supplier ini ngasih barang yang beda sama aku? Jangan-jangan ini sabotase, Del. Udah, untuk sekarang kamu cek dulu semua produk yang masuk ke salon ini. Pastiin itu udah sesuai sama standar salon kamu selama ini atau belum. Oh, ternyata begitu ya ceritanya. Ih, sebenarnya mah gue juga pengen banget ke salon Adelia. Kalau denger cerita lu begini, rada mendingan dah tuh gue kagak deg-degan lagi, ya Pan? Bener pisan atuh Yen, lagiannya si Adelia teh orang nate baik gitu. Jadi henteu mungkin dia teh ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Makanya Bu, sekarang Adelia tuh bener-bener kasihan banget. Semenjak kejadian itu salonnya jadi sepi sekarang. Tapi masa iya sih kalau salon Adelia itu ada yang sabotase bukan? Jangan-jangan eta teh anu sabotase salona si Adelia teh si Karina, soalnya teh salon mereka teh kan berdekatan gitu. Ibu-ibu, kita nggak boleh suzon dulu sama orang. Kan kita belum tahu, kita belum punya bukti yang pasti. Berarti kita teh harus cari bukti. Ah, ini kita kudu investigasi namanya, Bogono, ya Pan? Mas, aku jadi bingung deh. Kenapa produk yang datang itu beda ya? Padahal aku nggak request untuk dapetin produk yang beda sih dari salesnya. Atau ada kesalahan sama salesnya kali? Kayaknya enggak sih Mas. Tapi kok aku ngerasanya kayak ada yang nggak suka sama aku ya Mas. Kalau memang kamu berpikir kayak gitu, gimana kalau kita tutup aja salon kamu? Terus kok kamu ngomongnya kayak gitu sih Mas? Ya maksud aku itu kan kalau memang ada orang yang nggak suka sama kamu, aku takut kalau kamu kenapa-napa. Lagian juga di kampung ini udah ada salon Karina kan? Dan orang-orang kampung sini bisa ke salon Karina aja. Kok kamu kesannya kayak ngedukung usahanya Karina ya? Aku jadi mikir, saingan aku di bisnis salon ini kan cuman Karina kan? Apa jangan-jangan selama ini apa yang terjadi di salon aku itu ulahnya dia? Kok gitu sih kesimpulannya? Kenapa kamu mulai nuduh dia? Ya aku gak kepikiran siapa-siapa lagi. Kalau emang ternyata apa yang terjadi dari salon aku itu ulahnya dia, terus gimana? Lagian kenapa sih Mas kamu nyuruh aku untuk tutup salonnya? Kamu kan tahu passion aku tuh di salon. Aku juga bisa dapetin uang sendiri dari salon itu. Ini nih aku nggak suka sama kamu. Orang ngiranya aku nggak ngasih uang yang cukup buat kamu. Emang selama ini kurang? Padahal salon kamu itu juga udah sepi kan? Sebenarnya sih aku kasihan ya sama Adelia. Dia buka salon tapi ada aja cobaannya. Justru ya, aku tuh curiganya malah sama Karinanya.
Soalnya kan mereka saingan. Ya takutnya aja kan bisa jadi. Tapi Bu Iput sama Bu Yan juga ngomongin hal yang sama sih. Ya kan? Iya, sama seperti yang kamu pikirin. Bentar. Sebenarnya ini Rustam, Adelia sama Karina tuh hubungannya apa sih? Oke, mereka tuh ada love history. Ya singkatnya aja ya. Rustam itu pernah pacaran sama Karina, tapi Rustam malah nikahnya sama Adelia. Udah gitu. Kamu kenapa tiba-tiba nanyain kayak gitu? Kamu ada yang kamu pikirin, kamu curiga karena sesuatu? Kamu tahu banget sih aku lagi mikirin sesuatu. Kenapa? Emangnya ada sesuatu yang mencurigakan? Aku mikirin kamu, Ay. Apaan sih? Bercanda aja terus. Physical attack ya? Attack ya. Tapi nggak serius, aku tadi kepikiran sesuatu. Aku sempat ngeliat Rustam keluar dari rumahnya Karina. Serius, demi apa? Terus ngapain? Dan kayaknya dia nggak ngomong apa-apa ke Adelia. Dompetnya Rustam sempat ketinggalan, dan Karina ngasihnya ke aku. Nah, waktu aku papasan sama Rustamnya, Rustam nggak bahas apa-apa, dia kayak buru-buru banget dari rumah Karina. Fix dong. Bener kan aku bilang, Ay. Berarti mereka beneran ada apa-apa, Ay. Kita harus selidikin ini. Ya, kamu tenang aja, Ay. Aku bakal bantu selidikin ini. Aku cari tahu soal sales produknya Adelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Nih Adel, gue bawain pelanggan buat lu ya. Kalian tenang aja, perawatan di mari tuh nyaman ya. Bener pisan atunya apa kata Yeyen, kalian teh kudu percaya sama kita. Jadi kalian teh kudu percaya juga sama si Adelianya. Makasih ya ibu-ibu. Akhirnya salon Adel ini ada pelanggan lagi. Mana yang punya salon? Gua mau nagih hutang. Saya yang punya salon, saya nggak pernah ngutang sama siapapun, kemanapun. Lu punya hutang pinjol. Saya nggak pernah ngutang sama siapapun, kemanapun, apalagi pinjol, Pak. Kalau lu gak punya hutang, ngapain gua jauh-jauh kesini? Hah? Lu bayar sekarang atau gua rusakin di barang-barang lu? Waduh, kagak bisa gitu dong. Cuy, takut. Gara-gara mana tuh jadi we para kalabur, karek dibawa ka dia mau perawatan atau sia teh. Emang bener lu punya utang pinjol? Adel nggak pernah ngutang. Adel nggak tahu ini nagih utang ke siapa. Yang jelas bukan Adel. Ini ada apa sih? Kok ibu-ibu pada keluar tadi? Ini Bang Bro, tiba preman dateng nagih utang pinjol sama si Adel. Dia kata dia kagak punya utang pinjol. Sebentar saya telepon Mas Rustam dulu ya. Nggak aktif lagi. Gak usah banyak alasan, udah buruan bayar. Gua gak banyak waktu, lu gak usah ikut campur. Kalau emang Mbak Adelia punya utang, mana buktinya? Mana buktinya? Gua gak sempet bawa berkas. Yang penting, dia jelas-jelas punya utang sama kita. Lu gak usah ikut campur. Kalau tuduhannya nggak bener gimana? Gua gak peduli. Berarti lu ngejak ribut sama gua. Masakan si haling sia dijejak ku aing sia. Preman teu boga akhlak sia. Terima kasih ya Fahri. Kayak preman tadi nggak bener deh. Kalau emang Mbak pernah pinjol, pasti dia bisa buktiin kan? Salonnya Adelia jadi rame gini sih? Kan harusnya sepi. Selamat Pak. Mana bayaran gua? Dih, ogah banget gue bayar lo.
kerjaan lo aja tuh nggak bener ya. Gue suruh bikin tuh salon Adelia tuh sepi, malah makin rame. Yang lu suruh, udah gue kerjain semua. Urusan dia mau buka kayak mau tutup kayak tuh salon, gue nggak peduli. Bodo amat. Bodoh amat juga gue. Oke. Lu bayar atau gue kasih tahu salon sebelah kalau lu udah nyuruh gue bikin onar di sana. Buruan. Buruan. Iya, nggak usah teriak ya. Apaan sih? Aduh, jangan semua. Bukannya untung, malah rugi. Aduh, gimana dong? Karina, Maya, mau perawatan ya? iya ini mau hairstyling rambut sih, soalnya mau ketemu sama Dina tuh mau meeting. Tadi aku ke salon sebelah, ternyata rame banget full, jadi aku kesini aja deh, nggak apa-apa. Iya, duduk sini. Ya. Oke, yuk. Bentar ya. Di styling aja. Karina, lo kamu kenapa? Ini kesetrum, aduh. Beneran kamu nggak apa-apa? Aman. Yaudah, lanjut yuk. Aku ke salon lain aja deh, kalau gitu kamu istirahat aja ya. Kasihan loh, itu tangan kamu itu pasti sakit banget ya. Hah? Enggak, maksudnya kamu istirahat aja gitu. Itu aku juga takut sih kalau misalnya pakai alat itu serem banget, soalnya nyetrum gitu. Aduh, ntar kalau misalnya rambut aku gimana, ntar tiba-tiba meledak gitu kan maksudnya. Udah kalau gitu aku permisi ya. Assalamualaikum.